Halo, saya Agustina Ika, dosen mata kuliah Pengetahuan Bahan Interior Universitas Tarumanegara. Kali ini kita akan membahas tentang kayu solid sebagai material interior. Kayu solid merupakan material yang paling banyak digunakan dalam desain interior. Istilah kayu solid sendiri digunakan untuk membedakan dengan kayu olahan. Kalau kayu solid itu terbuat dari pohon yang dipotong dengan ukuran tertentu. Sementara kayu olahan itu merupakan produk rekayasa pabrik yang berasal dari serbuk kayu, serpihan kayu, veneer, atau gabungan dari potongan-potongan kayu. Kayu solid sendiri bisa dibedakan menjadi dua jenis, menurut jenis pohonnya. Yang pertama adalah kayu lunak. Kayu lunak berasal dari pohon jenis kornifer yang memiliki tajuk runcing, kemudian daunnya berbentuk seperti jarum, bijinya tidak dibungkus daging dan bentuknya kerucut, serta sel-selnya itu seragam dan renggang, serta tidak memiliki pembuluh. Contohnya adalah pohon pinus dan pohon cemara. Sementara itu, kayu keras berasal dari pohon yang memiliki tajuk yang lebar. Jenis pohon ini memiliki biji yang tertutup daging, bentuk daunnya juga lebar. Sel-sel dari pohon ini memiliki pembuluh, tidak seragam juga, dan cenderung rapat. Contohnya adalah pohon jati, pohon mahoni, dan pohon nangka. Kelebihan kayu solid yang pertama adalah karena dia berasal dari pohon, prosesnya pun cenderung ramah lingkungan. Kayu solid cenderung mudah diproses sehingga baik manual maupun mesin cenderung tidak ada kesulitan. Kayu solid memiliki motif dan warna yang alami serta sangat beragam sehingga memberikan banyak pilihan. Selain itu, kayu solid juga memiliki pori-pori yang membuatnya memiliki kemampuan untuk mempertahankan suhu dalam waktu yang cukup lama. Hal ini mengakibatkan tekstur kayu solid cenderung nyaman apabila terkena kulit. Kekurangan kayu solid adalah mudah terbakar, porinya mudah menyerap air sehingga dapat berjamur dan rawan rayap. Beberapa jenis kayu solid sangat langka keberadaannya sehingga memiliki harga yang sangat mahal. Kayu solid juga bisa memiliki cacat baik yang diakibatkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Cacat kayu dapat diakibatkan oleh faktor internal seperti proses alami pembentukan batang maupun proses anatomis. Contohnya adalah kayu yang bengkok, kayu yang terpuntir, maupun kayu yang bercabang. Cacat kayu karena faktor eksternal misalnya adalah karena faktor cuaca, karena hama atau jamur, serta karena adanya intervensi manusia. Karena cuaca misalnya adalah retak karena angin, busuk karena terendam air, kemudian cacat hama misalnya adalah karena rayap atau karena burung pelatuk. Cacat karena intervensi manusia misalnya adalah karena bekas paku, terkena tembakan, maupun karena pengukiran. Kayu solid perlu diawetkan. Tujuannya adalah untuk memperpanjang usia penggunaannya, untuk meningkatkan daya tahan dari hama, atau untuk memanfaatkan kayu yang kategorinya kurang awet. Pengawetan kayu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pelaburan dengan kuas atau dengan pencelupan. Pelaburan dengan kuas diaplikasikan sebelum papan atau furniture di finishing. Cara ini merupakan bentuk pengawetan yang paling sederhana karena cairan kimia hanya melapisi permukaannya saja. Sedangkan proses pencelupan memungkinkan bahan kimia masuk ke dalam pori-pori kayu
Sehingga proses ini pun dilakukan sebelum tahap pengeringan. Proses pengeringan kayu solid ditujukan untuk mengurangi kadar air. Risiko dari penggunaan kayu yang belum kering adalah pecahnya kayu setelah pemasangan, perubahan bentuk karena susut, rusaknya finishing kayu, lepasnya sambungan kayu, atau tumbuhnya jamur. Pengeringan dapat dilakukan dengan dua cara, baik secara alami maupun secara buatan. Pengeringan alami memanfaatkan cahaya matahari, dilakukan di ruang terbuka dan memerlukan waktu yang sangat lama. Kekurangannya adalah bahwa kadar airnya yang dicapai adalah sekitar 13-20%. Sementara pengeringan buatan digunakan menggunakan mesin, dilakukan pada ruangan tertutup, prosesnya lebih cepat, dan kadar air yang dihasilkan bisa di bawah 13%. Tentu ini lebih baik. Kayu solid dapat diaplikasikan sebagai penutup lantai seperti pada gambar berikut. Bentuknya berupa papan, baik papan solid maupun papan tipis yang ditempelkan di atas kayu olahan atau yang biasa disebut dengan engineered wood flooring. Kemudian kayu solid juga bisa diaplikasikan pada dinding seperti contoh berikut, baik pada dinding masif maupun partisi. Bisa berupa panel kayu, jajaran balok kayu, atau kombinasi keduanya. Kayu solid yang diaplikasikan pada langit-langit sebagai penutup lebih banyak bentuknya adalah sebagai balok expose. Contohnya adalah pada gambar berikut. Selanjutnya aplikasinya pada furniture, biasanya berupa papan maupun balok yang kemudian dirakit menjadi furniture, baik itu dia loose furniture maupun fixed furniture atau yang disebut dengan built-in furniture. Kekurangannya adalah karena lebar papan kayu yang terbatas sehingga biasanya membutuhkan sambungan pada sisi-sisi papan kayu. Baik, demikian paparan mengenai kayu solid sebagai material interior. Sampai jumpa di materi berikutnya.